keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu tema parenting. Dan saya tidak sendiri, langsung saja kita panggil Coach I Am Possible, Pak Jarod Wijanarko. Yes. Halo Pak Jarod. Baik, luar biasa. Kita ketemu lagi di Makassar ya. Suasananya berbeda, udaranya berbeda. Meriah sekali penontonnya. Meriah sekali penontonnya. Dan kalau biasanya semangat. Semangat ya. Ada istilah kids zaman now. Ya. Ada juga istilah ortu zaman old. Zaman jadul. Zaman jadul ya. Itu apakah seperti itu fenomenalnya, kesannya kayak dari dua zaman yang berbeda? Begini, memang kita dengan anak itu seperti dua makhluk hidup dari abad yang berbeda, tinggal dalam satu rumah. Dan anak akan sulit hormat sama orang tua. Kenapa? Karena anak zaman sekarang lebih pintar daripada orang tuanya. Contoh, waktu saya kecil dibawa bapak saya ke Jakarta. Nak, jangan jauh-jauh dari bapak ya, nanti kamu hilang gitu. Wih, bapak pinter tahu Jakarta. Sekarang bapak ibu pergi ke Singapura, Hong Kong, London, jangan jauh-jauh dari anak, nanti bapak ibu hilang. Karena anak lebih ngerti bagaimana order taksinya, ya Grabnya gitu. Waduh, saya dulu punya mainan. Pak, bapak mainan saya rusak gitu. Bapak saya betulin, wih bapak saya hebat, saya kagum dengan bapak saya. Sekarang ibu-ibu ada masalah, bapak-bapak ada masalah dengan gadgetnya, cari anak-anaknya ya kan. Kebalik ya sekarang ya. Justru bukannya anak yang hilang, sekarang orang tuanya yang nyasar ya. Waktu enggak, gadgetnya bermasalah, gimana nih nak? Tenang pak, tenang ma, gitu. Udah selesai, gimana caranya? Susah jelasinnya. Kalau ada masalah hubungi aku gitu. Jadi anak zaman sekarang lebih pinter. Iya. Anak zaman sekarang lebih multitasking. Mereka bisa mendengarkan ceramah seperti ini sambil main gadget. Betul. Ceramahnya dinilai, nilainya 90. Ibu-ibu dengerin, nggak ngerti-ngerti juga. Nah itu komputer lama itu, jadul ya kan. Softwarenya harus di-upgrade ya. Orang zaman dulu hanya bisa satu hal untuk satu tujuan. Iya. Soal gap dulu ya, saya dan bapak saya, kakek saya itu satu generasi. Tapi sekarang ini orang tua sama anak lompat generasi karena beda 15 tahun, sudah beda generasi. Sekarang gimana cara menyiasati gap generasi ini? Iya. Yang pertama yang saya mau ajarkan adalah ikatan spiritual. Contohnya begini, orang itu beda suku, beda negara, beda bangsa, kalau satu agama itu merasa dekat. Betapa kuatnya ikatan agama. Karena itu kalau orang tua didik anaknya, harusnya yang paling penting itu mengenalkan kepada Tuhan. Sehingga satu keluarga Tuhannya sama. Di dalam ikatan seperti itu nanti baru ada namanya mesbah keluarga. Sekeluarga berdoa bersama-sama. Ini menjadi dasar. Dasar apa? Misalnya nanti anaknya diduga melihat pornografi. Nah, kamu jangan melihat karena itu dosa. Tanpa fondasi yang kenal Tuhan tadi, dosa itu apa? Abstrak. Kenapa? Takut ya. Orang tua perlu mengajarkan agama kepada anaknya supaya ada spiritual bonding. Itu nanti yang menjadi dasar. Kalau kamu begitu, Tuhan sedih. Itu menjadi kalimat itu ada maknanya. Tapi kalau misalnya anak nggak kenal Tuhan, dan itulah anak zaman now, 63%. Kalau toh mereka percaya Tuhan ada, tapi nggak eksis, nggak nyata, nggak dampaknya tuh nggak ada. Maka mereka jadi toleransi, karena memang berkata Tuhan nggak ada, agama nggak perlu. Yang penting saling mencintai, laki sama laki nggak apa-apa kok. Jadi itu kan akibat dari hal ini tadi. Jadi ini keadaan yang ditemukan dalam penelitian. Karena itu kita perlu orang tua semua, perlu sadar untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan dari agama kepada anak-anaknya. Dari sejak dini, dari sejak dini. Kecil. Betul. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Jarod. Tapi benar juga sih yang Pak Jarod bilang, karena saya jadi ingat masa-masa sulit ketika waktu usia 18 tahun, ketika saya harus pindah ke luar negeri,
karena kerusuhan di Jakarta jauh dari Merantau. orang tua. Pada zaman itu kan belum ada yang namanya handphone, belum bisa telepon internasional dan seterusnya. Tapi saya selalu ingat, waktu itu mama selalu pesan sama saya. Mama bilang, walaupun kamu jauh dari papa mama, kamu nggak bisa ngobrol, nggak bisa cerita, tapi apapun juga masalah kamu selalu cerita sama Tuhan. Anggap aja Tuhan itu papa gitu, akan selalu mendengarkan. Jadi apapun juga kamu cerita sama Tuhan, mama pasti akan dengar, papa juga pasti akan tahu. Dan itu yang selalu Yang membuat saya Riana survive di luar negeri ya. membuat saya survive di luar negeri karena Bukan survive lagi, maju. amin ya, karena sendiri nggak ada siapa-siapa, jauh dari orang tua, mendekatkan diri saya kepada yang di atas, dan itulah yang menguatkan saya. Jadi untuk para orang tua jangan pernah bosen untuk nyeramahin anaknya dari sejak kecil, karena walaupun mereka kesannya nggak dengerin, itu sebenarnya masuk dalam otak alam bawah sadar mereka. Dan suatu saat nanti ketika mereka jauh dari Anda, itu akan selalu diingat. Jadi setuju, saya bukti nyatanya. Oke, luar biasa. Thank you. Anak sekarang ini tinggal di Indonesia, sahabatnya di Hong Kong, sahabat karibnya orang Australia, maka mereka walaupun dalam lingkungan beragama, mereka pegang gadget, yang di gadget itu tidak diajarkan agama. Semua pengajar masuk ke gadget, termasuk ateis, termasuk komunis, termasuk liberalis yang berkata bahwa Al-Quran, Alkitab itu hanya karya sastra, Tuhan tidak ada, buktinya ini, buktinya itu. Mereka baca itu semuanya. Itulah orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua zaman old atau enggak menjadi orang tua zaman now, maka anak akan diasuh oleh gadget. Nggak boleh ketinggalan ya. Nggak boleh ketinggalan. Tak kasih tip praktis menjadi orang tua zaman now. Kalau anaknya punya Facebook, ikut punya Facebook. Anaknya punya Instagram, ikut punya Instagram. Anaknya punya YouTube, ikut punya YouTube. Tujuannya apa? Kita bisa ngefollow anak. Jadi anak tahu statusnya lagi galau, statusnya jatuh cinta, di follow, tapi jangan di komen. Oke. Di follow tapi jangan di komen. Kenapa nggak boleh di komen? Kalau di komen, temennya dia bilang, mamamu kepo amat sih, kamu dikindilin terus. Ya kan, kamu dikindilin terus ya. Kalau gitu aku nggak mau sahabat sama kamu dong gitu. Jangan pacaran sama dia, kenapa? Dikilin mamanya terus gitu kan. Jadi anaknya risih, udah akhirnya dia blok. Jadi anak ngeblok orang tuanya. Pak Jarot, anak saya nggak punya Instagram, bukan nggak punya, lu diblok. Nggak kelihatan soalnya ya. Bahkan anak nanti akan update status Facebooknya. Dalam Facebook itu kan ada kakaknya siapa, adiknya siapa, orang tuanya siapa, dihapus semuanya. Jadi dia putus dari jalur keluarga. Iya. Gara-gara dikomenin ya. Makanya perlu bijaksana. Tapi kalau nggak boleh dikomen, kalau di like, dikasih hati, boleh. Masih Itu masih oke ya. Tapi balik lagi karena Pak Jarot tadi ngomongin tentang gadget ya. Ini pasti para orang tua banyak banget pertanyaan tentang gadget. Pertama, sebelum kita masuk ke adiktif terhadap gadget, sebenarnya usia berapa sih seorang anak itu diperbolehkan untuk gadget sosial media? Kalau mau ideal harusnya setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. Tapi kayaknya ideal zaman sekarang udah susah. Maka saya kasih yang agak moderat. Kalau di bawah 6 tahun, paling tidak di atas 2 tahun. Jadi kalau secara psikologi ada yang menyarankan di atas 6 tahun. Tapi bagi saya kalau di bawah 6 tahun mau memberikan gadget, maka kapan diberikannya? Saat kita ada waktu mendampingi. Jadi anak di bawah 6 tahun nggak tahu benar dan tidak. Hanya tahu baik dan tidak, enak dan tidak. Maka kalau kita mau berikan gadget, itu saat kita ada waktu di sampingnya. Sehingga kita bisa lihat, oh lagunya ini, oh yang diakses lagu rohani, oh yang diakses lagu pendidikan. Gadget itu tidak jahat. Kalau gadget itu yang diakses hal yang baik, maka dia akan mempengaruhi perilaku baik. Yang diakses informasi, wow, wawasannya luas, kognitifnya berkembang. Tapi kalau yang diakses game kekerasan dan konten dewasa, itu yang merusak otak. Zaman saya ini, zaman old ya, setahun 6 bulan. Jadi zaman kita kecil ini kalau nangis gimana dong? Oe gitu kan. Bayi zaman now beda, ucup. Kakeknya bingung, minta YouTube. Oh astaga, saya juga bingung. Iya ya. Ucup minta YouTube. Itu karena setahun udah dikasih gadget. Kakaknya datang, "Ma, adik minta YouTube." Ternyata ya. Itu tuh addictive. parents zaman now harus ngerti tentang hal itu berarti ya. itu addictive terlalu dini.
kalau anak di bawah 6 tahun belum pernah merasakan, oh digendong mama itu nyaman, dipeluk mama itu bahagia, oh bermain sama papa itu asik, belum pernah menikmati bahagianya relasi, nikmatnya relasi. Lalu dapat gadget, ini yang saya cari, ini kebutuhan saya, itu lengketnya atau addiktifnya luar biasa. Beda anak yang di bawah 6 tahun sudah merasakan, waduh dipuji mama itu menyenangkan, dipeluk lagi, aku bener dipeluk, salah ditegur, tapi kalau bener dipeluk, oh ini nikmat. Lalu ada gadget, ini kenikmatan kedua. Karena yang pertama selalu mengesankan. Betul ibu-ibu? Ingat dicium sama pacar yang pertama? Ingat. Dicium pertama sama suami? Lupa. Kenapa lupa? Nggak ada rasanya, cuma basah. Yang pertama selalu diingat. Yang pertama selalu diingat. Maka anak harus dapat pengalaman pertama. Nah sekarang gimana kalau sudah terjadi adiktif? Maka saya kasihkan tips gampang. Gimana? Lawan nikmat dengan nikmat. Ini gadget kan nikmat nih, lawanlah dengan nikmat. Anak orang tua enggak. Nah enggak boleh gadget, jangan gadget, ngerusak mata, ngerusak tulang belakang. Saya baca itu ngerusak otak. Kalau aku ngapain dong mah? Itu bersihin WC, korek WC ya. Nyapu tuh biar kamu rajin, bentuk karakter. Belajar paling biasa, oke stop gadget belajar ini gitu gadget, ya. dilawan sengsara. Jadi harusnya, nah jangan gadgetan, ngapain? Yuk kita ke pantai yuk, kita main yuk, kita main game bareng yuk, nggak apa-apa, game yang edukasi, ya. Atau kalau enggak kita main tenis yuk, berenang yuk, sampai akhirnya dia, ini juga nikmat, nikmat lawan nikmat, bukan anak deh, ibu juga, Pak, suami saya tuh gadget terus Pak, lawan nikmat dengan nikmat. Ya, kamu tuh suami gadgetan terus, sana kerja cari duit, kosek WC, wah itu kan lawan sengsara lagi. Harusnya gimana Pak Jarot? Aja bercinta. Nggak mungkin si bapak bercinta sambil pegang gadget. Nggak bisa multitask ya. Jadi lawan nikmat dengan nikmat. Dengan nikmat, Simple, lawan nikmat dengan nikmat. Karena seringkali tanpa kita sadari ya, mungkin orang tua juga mengambil jalan pintas. Misalnya contohnya, anaknya lagi ribet, berantem terus sama adik, ganggu. Akhirnya udah deh kamu main gadget aja. Akhirnya supaya nggak ada waktu. Malah akhirnya jadi seperti itu. Si anak menjadi kebiasaan. Kenikmatan harus diganti dengan kenikmatan. Tapi kan kenikmatan gadget diganti dengan kenikmatan yang lain. Misalnya berenang, nonton bareng. Itu kan butuh investasi waktu dari orang tua. Memang jadi tidak. Orang tua juga nggak bisa main asal gampangnya aja mau suruh anaknya oke nggak usah pakai gadget. Dia juga harus menginvestasikan waktu. Waktu anak saya kecanduan game, itu saya sampai mengurangi kegiatan sosial, kegiatan gereja, istri saya nggak ikut. Kita spend waktu istri saya sampai 6 tahun. Jadi memang kalau 6 tahun itu kami bandingkan bahwa anak kami masih akan hidup sekian puluh tahun lagi, itu berarti keluarga itu nilainya tak ternilai. Jadi kita masih sediakan waktu untuk keluarga. Baik. Tadi Pak Jarot kan kita ngomongin tentang adiktif ya, kecanduan. Sebenarnya sampai batas mana sih seorang anak itu bisa dibilang ini kecanduan? Kadang-kadang kan orang tua, kamu kecanduan padahal mungkin ya cuma sering aja tapi belum kecanduan. Apakah ada batasnya? Kalau untuk yang berguna sebenarnya nggak kecanduan ya. Bapaknya pegang gadget terus. Memang sekarang semuanya kita udah pindahkan ke gadget. Telepon, akun, rekening, main saham, cek perusahaan, CCTV di pabrik, nyambung ke gadget. Harga saham naik turun kita sambung. Jadi kita pegang gadget tapi itu untuk pekerjaan. Ini bukan kecanduan. Kecanduan itu kalau untuk yang tidak perlu, untuk berupa kesenangan, tidak bisa berhenti. Jadi kalau anak misalnya zaman sekarang gitu, PR-nya lewat gadget, dia mesti pakai app sekolahnya, ada PR apa enggak lewat situ. Nah itu adalah untuk sesuatu yang perlu. Maka itu saya bukan kecanduan, gitu ya. Tapi kalau kecanduan itu untuk hal yang tidak perlu dan nggak bisa lepas. Main nggak bisa lepas, nonton nggak bisa lepas, konten dewasa nggak bisa lepas. Nah itu berarti adiktif. Dipanggil nggak nengok, suruh makan nggak mau makan. Waduh, nggak mau makan. Masih selalu ada kesempatan ya, mau seadiktif apapun itu anaknya, selalu pasti ada jalan keluar. Tapi ya mungkin untuk orang tua perlu usaha yang ekstra, perlu usaha yang lebih. Saya percaya, dari impossible jadi possible. Dari impossible jadi impossible ya, nggak ada yang nggak mungkin. Cuma pertanyaannya mau atau enggak. Biasa banyak orang tua kita juga udah tahu ya sebenarnya apa yang harus dilakukan.
Tapi sekali lagi bukannya tahu atau enggak, tapi mau atau enggak. Benar-benar ada kemauan enggak yang besar untuk mengubah itu ya. Oke. Nah, sekarang ngubungin tentang antara orang tua dan anak. Tadi kita sudah bilang bahwa ada gap, ada jarak. Salah satunya juga adiktif, gadget. Nah, tapi kan sebagai orang tua, kita kan selalu maksudnya baik ya. Kita ngajarin petuah-petuah yang zaman dulu, yang anak zaman sekarang bilang zaman dulu banget. Warisan budaya, warisan nilai-nilai yang berharga yang sebenarnya pengen kita tanamkan ke anak kita juga. Jadi tidak semua yang zaman old itu jelek, nggak semua yang zaman now juga jelek. Justru kita orang tua ini perlu mewariskan kepada anak kita nilai-nilai kehidupan. Tapi tanpa relasi, tanpa hubungan, tanpa bisa komunikasi, itu abstrak semuanya. Maka apa dulu yang perlu diwariskan? Menurut saya ya justru keyakinan kita, nilai-nilai kehidupan, kejujuran. Atau kalau mau saya berikan istilah, yang anak akan kagum dengan kita, yang gak ada di gadget. Semua yang ada di gadget, anak lebih tahu dah. Mau ilmu pengetahuan, bahkan agama, kalau dalam arti itu agama ya. Dia bisa googling dan lebih tahu. Maka yang berharga di hadapan anak, yang di gadget itu gak ada. Apa dong? Jadi bukan agama, tapi pengalaman dengan Tuhan. Jadi waktu saya bercerita sama anak saya kan nanya-nanya nih, Pak, dulu papa kan orang miskin, banget. Banget lagi. Tapi kenapa sekarang bisa punya perusahaan, bisa ini? Papa waktu itu kerja di perusahaan swasta nasional sebagai marketing, cari order di luar negeri, cari supplier ke dalam negeri. Lalu ketika ngasih order itu, supplier kasih komisi, papa nggak berani terima. Karena bagi papa ini nggak benar, secara integritas salah. Jadi papa kasih ke kantor kasih kwitansi kasih pabrik yang bingung, loh itu buat Pak Jarot, saya udah dapat gaji sama komisi resmi dari kantor. Waduh, bapak ini spesies langka yang perlu di-cloning nih gitu kan. Itu apresiasi dari supplier, tapi teman-teman kantor saya marah semuanya. Karena dengan saya jujur, gross profit dari departemen saya paling tinggi. Dan itu membuat teman-teman yang lain, karena kami divisi trading, itu begini, kamu GP 9%, membuat saya dimarahi yang cuma 6, kenapa nggak 7, kenapa nggak 8? Jadi orang jujur musuhnya banyak. Dan orang jujur nggak punya rumah, nggak punya mobil. Nggak punya apa-apa kalau dengan gaji resmi. Tapi saya cerita sama anak saya bahwa kenapa papa bisa punya perusahaan. Ada orang kaya melihat saya miskin, rajin, jujur. Maka orang kaya itu kasihan, lalu dimodali. Karena miskin, rajin, jujur kan kasihan. Ini jarang nih ya, jarang ditemukan di mana nih miskin. Coba orang kaya melihat nih, miskin, males, maling. Singkirkan dia. Ke laut aja udah ya. Buang dia gitu kan. Ini miskin, rajin, jujur gitu. Lalu saya dimodali. Dari anak saya dengar cerita begitu, wow, cerita hidup papa keren banget ya. Anak saya umur 13 tahun ke Singapura, menikmati segala fasilitas di sana. Saya bawa dia pergi ke pedalaman Mentawai, masuk ke pedalaman, pergi ceramah seperti ini, kami harus nyebrang sungai sampai seleher. Dalam keadaan basah kuyup, kita ke gereja. Emang gak ada perahu, Pak? Itu pulau berikutnya. Jadi naik ojek sampai kering. Lalu di situ kita malah nombokin biaya. Jadi anak lihat, oh ini pengabdian gitu kan. Besok kemana kita, Pak? Pulau yang satunya lagi. Nyebrang pulau kita. Pulaunya gak ada sayapnya. Jadi kayak kano tapi buat antar pulau. Guyang-guyang, anak saya ketakutan. Nak jangan takut. Dengar ini penjelasan tukang perahu. Tolong jelasin. Nak jangan takut, nak. Perahu ini sejak zaman nenek moyang saya sampai hari ini tidak pernah tenggelam. Wah, enggak pernah. Anak saya kan dapat beasiswa, pinter dong. Dia tanya, Om, kalau terbalik, oh sering deh. Bener. Tenggelam nggak pernah ya, terbalik sering ya. Nah, tapi dalam kondisi demikian, dia itu berkata begini, Papa sibuk, papa capek, dagang cari duit, ke pedalaman, bangun sekolah di pedalaman. Jadi saya ke Mentawai itu sekarang ini udah lebih 23 sekolah saya bangun. Mobil saya bukan mobil mewah, baju saya bukan baju mewah, tapi jejak karya kami ada di pedalaman banyak. Nah waktu anak ngelihat itu, dia ngomong lagi, anak saya jarang ngomong tentang kami orang tua itu keren gitu kan. Jadul, dinosaurus masih hidup. Tapi anak saya itu bisa bilang, wow papa keren banget, wow papa keren. Itu saat-saat saya menceritakan nilai-nilai hidup atau pengalaman. Karena kalau teori di Google banyak. Nah kita mestinya bisa. Kalau teori malah semuanya nggak gitu, kita nggak bisa. Untuk punya teori kita harus pandai.
Ya. Tapi untuk punya pengalaman asal kita mau. Kita mau komitmen, jadi orang tua yang baik, mau hidup benar. Percaya saya, anak yang sangat digital masih kagum dengan nilai-nilai. Jadi mereka akan mengagumi itu sehingga mereka hormat. Walaupun saya yang cukup maju ini pun kalau sama anak ya kalah digital. Tapi mereka mengagumi, kita masih punya sesuatu yang bisa dihormati sama anak-anak. Dikagumi sama anak-anak. Apa itu? Nilai-nilai kehidupan. Justru nilai-nilai jadul. Itu yang menjadi warisan berharga ya. Buat anak dan buat cucu kita nanti ya. Mewariskan nilai-nilai kehidupan yang akan dihargai sama generasi selanjutnya. Betul. Yang kedua adalah kalau mau mewariskan juga adalah sebenarnya warisan jiwa. Kalau tadi itu nilai-nilai itu saya anggap spirit gitu ya. Itu kan tadi lewat pengalaman ya. Pengalaman spiritual. Sekarang misalnya jiwa itu begini. Gimana? Saya punya perusahaan. Perusahaan ini tidak harus saya wariskan ke anak saya. Karena kalau bapak-bapak punya perusahaan dan memaksakan atau menginginkan untuk diwariskan kepada anaknya, jangan-jangan stres. Kenapa? Anaknya nggak tertarik sama bisnis bapak. Karena bagi anak mungkin lebih senang yang bisnis e-commerce, digital. Yang zaman keren. Now ya. Walaupun gak ada duitnya. Tapi kan kadang-kadang keren gitu kan, dapat gitu investor. Kan, punya bisnis kafe di mall gitu. Cash flow-nya jelek gitu. Bapaknya punya bisnis itu bikin bakmi, tiap hari pakai celana kolor gitu kan. Celana pendek Pak. Tapi cash flow-nya bagus. Anaknya bisa ke Amerika gitu kan. Nah kalau kita mau mewariskan fisik perusahaan mungkin akan gagal. Tapi kalau yang diwariskan jiwa dagang. Jadi kalau anaknya disekolahkan ekonomi, dia akan dapat ilmu ekonomi. Tapi kalau anaknya diajari dagang, pengalaman lagi nih sebenarnya, maka dia dapat jiwa. Nanti dengan jiwa dagang yang kita wariskan, dia bisa dagang produk yang berbeda dengan kita, yang lebih zaman now. Bisnis yang lebih zaman now. Tapi yang kita wariskan itu adalah spiritnya ya, jiwanya, passionnya, jiwanya gitu. Ini menarik nih, berarti butuh proses juga dong, karena kan kalau sekali lagi ingin mewariskan, apalagi misalnya bukan hanya perusahaan tapi pengen diwariskan, tapi jiwa perusahaan, berarti kan anak itu harus di-involve, dia harus melihat orang tuanya seperti apa sih dagang, seperti apa sih negosiasi, berarti kan butuh proses lah juga. Dan kadang-kadang prosesnya belakangan. Maka yang paling penting juga sebenarnya relasinya baik sama anak. Jadi satu saat mungkin anak bapak ibu, papa jagang bakmi, bikin kopi, jadul, pakai celana pendek, celana kolor, nggak keren segala macam dah. Dia bisnis yang zaman now, ya kafe yang keren, ya, tapi kagak cash flow-nya jelek, gitu kan? Nggak apa-apa, bapak jangan marah dengan hal itu. Nanti 2-3 tahun dia bangkrut, dia mikir, enakan papa juga ya. Nah kalau hubungannya baik, nanti anak bisa kembali dengan kemampuannya manajerial, franchise, manajemen, melihat bisnis papa bakmi ini, udah ini aja, produknya udah nggak salah, namanya sudah turun-temurun, kita bawa ke mall, dia franchise kan, dia kembangkan, tapi kadang anak kembali butuh waktu. Kalau sampai sekarang ini kita nggak bisa interaksi, kondisinya anak sekarang ini anak kayak anak hilang, nggak mau balik, yang penting tetap doakan dia balik, kita orang tua tetap baik sama dia. Kalau kita baik, waktu dia gagal dia ingat kita. Jadi anak yang hilang dia gagal, dia ingat bapaknya, karena bapaknya baik. Tapi kalau anak yang gagal, dia ingat bapaknya jahat, balik pun dia nggak mau. Kita nggak bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi pasti kita bisa jadi orang tua yang baik. Semampu kita baik. Tidak perlu jadi orang tua yang sempurna, yang penting jadi orang tua yang baik. Ya, dengan niat yang baik semua pasti akan berakhir dengan baik. Nah di kesempatan kali ini kita juga akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Jadi ini kesempatan yang sangat emas, sangat langka. Apapun juga pertanyaan seputar parenting, kids zaman now, parents zaman old, silahkan. Kenalan dulu dong dengan namanya siapa Pak? Malam Pak Jarot, malam Bu Mary, saya Yuwono. Hai Pak Yuwono. Pak Jarot, Bu Mary. Kami punya 3 anak. Dan yang penting 1 istri ya Pak ya? 1 istri. 3 anak 1 istri ya? 1 istri. Sudah dikonfirmasi. Confirm. Jadi dari 3 anak kami ini, 3-3-nya different. Salah satunya agak pemalu. Kayak ibunya atau kayak bapaknya nih? Nah, saya selaku bapak ingin bertanya kepada Pak Jarot, bagaimana tipsnya untuk menggali anak ini yang pemalu? Seringkali ketika mau diikutkan lomba, enggak mau deh papa, nanti aja.
ikut ini ekskul, enggak mau deh papa, nanti aja. Umur berapa kalau boleh tahu anaknya? Masih kelas 5 SD. 5 SD ya, Yes. yang paling kecil berarti? Nomor 2. Nomor dua. Nomor 2. Oke. Betul, begitu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Langsung? Terima kasih. Langsung? Iya. Oh ya. Pemalu. Memang anak nomor 2 tuh banyak bermasalah. Wah, ntar bilang begitu malah jadi lebih malu lagi dong. Miss Mary nomor berapa? Saya nomor 1. Pak Jarot? Nomor 2. Oh pantesan. Oh gitu ya. Ya, nomor 2 itu. Kenapa? Nomor 2 itu ya kan, ngalah sama kakak. Kalau ngalah. Oh, iya. Ngalah sama kakak adik. Kenapa gue kejepit? Iya ya, ngalah sama kakak, ngalah sama adik ya. Suruh ngalah sama kakak, suruh ngalah sama adik, kejepit gitu. Jadi lurus lagi, baju bekas kakaknya. Tapi dari saya mau ke adik nggak bekas, udah terlanjur rusak kan. Jadi adik juga baru. Curhat nih kayaknya ya, curhat. Yeah. Tapi kalau anak nomor 2 bisa jadi kayak gini itu luar biasa dong berarti contohnya ya kan. Biasanya memang anak nomor 2 itu bandel-bandel, nakal-nakal, usil, bermasalah gitu ya. Tapi kalau mereka disentuh hatinya sampai berubah, ternyata juga yang hebat banyak. Gitu, paling enggak saya dah. Ini bagaimana nih cara menyentuh hatinya tapi tidak menyinggung? Tapi juga harus dipertimbangkan itu sebenarnya bahan baku si anak. Iya. Kan kita ini ada bahan baku ya, apa sanguin, plekmatik, melankolik. Kalau pemalu biasanya ya plekmatik atau foto karakternya hijau. Kalau di tes DISC berarti tipe stabil. Jadi memang dia bukan tipe yang berani tampil. Iya. Tapi itu bahan baku artinya 100% pasti bisa berubah. Cuma kalau si pemberani ini hanya butuh sentuhan sedikit dia tampil, yang pemalu memang harus butuh dorongan. Nah, membedakannya nih kalau yang para guru gampang sebenarnya. Anak sanguin mana, yang berani mana. Saya pernah ngajar anak-anak TK. Yeah. Jadi saya tinggal bilang aja, adik-adik siapa yang mau nyanyi maju ke depan? Saya. Itu sanguin semuanya tuh. Itu yang kuning semuanya itu. Karena begitu sampai di depan, mau nyanyi apa dek? Apa ya. Yang penting maju dulu gitu kan. Maju dulu. Ini emang itu nanti sampai nenek-nenek juga begitu. Sampai nenek juga nenek gitu? sanguin juga. Itu kalau di sel grup begitu nenek model seperti itu di kelompok sel, di kelompok komunitas, kelompok yang atau di panti jompoknya gitu. Itu yang nenek begitu, siapa mau bercerita maju ke depan, siapa mau nyanyi maju ke depan. Suara kemana, nada kemana nggak jelas. Yang penting maju gitu. Yang penting maju. Nah itu namanya temperamen dasar. Kebetulan ini agak klop sih, anak saya nomor 2 juga tipe yang pemalu, nggak berani tampil. Maka waktu itu saya pesan sama gurunya, kalau di sekolah dia minta supaya diminta maju ke depan, tapi jangan sendirian, dia akan traumatik malah nggak mau sekolah. Jadi gurunya harus kreatif, misalnya kalau yang TK ya, yang hari ini yang kuncir 2 maju depan gitu, karena sasaran kita hari itu kuncir depan gitu kan, kuncir 2 gitu kan, jadi rame-rame, berempat berlima maju ke depan gitu. Si anak ini trauma kan, wah kuncir 2 suruh maju, besok dia kuncir 1 deh. Nah, ya kan, kalau ini perempuan kan, gurunya kelalin, hari ini ganti yang kuncir 1 maju ke depan. Itu tiap hari dia bakal maju, tapi rame-rame. Iya. Sampai nanti dia berani sendiri, maka berikan dia pujian. Misalnya nih, si pemalu ini maju ke depan untuk nyanyi atau puisi, dan pasti salah. Karena puisinya 10 kalimat, dia maju ke depan, 2 kalimat berhenti. Nah orang tua nggak boleh begini, gimana sih kamu di rumah hafal, kok di panggung jadi malu? Kamu tuh tadi kan di rumah udah hafal. Dia selamanya nggak pernah maju. Betul. Jadi dari tidak maju menjadi maju aja, tapi dia bukan tipe kayak saya tukang ngoceh, sanguin. Saya ini nggak pakai persiapan aja bisa 10 kalimat. Puisi bisa dikarang di depan. Iya kan? Tapi kalau tipe plekmatik itu sudah dipersiapkan pun di depan lupa. Iya. Loh kan banyak juga bapak-bapak pedagang ngobrol di kafe, wah ngomong lancar, suruh maju ke depan, mejen. Nggak bisa ngomong gitu kan. Nah itu anak seperti itu, jadi waktu dia maju lupa semuanya. Iya. Wah nak kamu hebat loh hari ini berani maju, tapi lupa, nggak apa-apa, yang penting berani gitu. Jadi ketika berubah kecil saja tapi sudah positif, itu harus sudah diberikan apresiasi. Langsung diapresiasi supaya ya dia untuk menguatkan. tumbuh. Bahkan mungkin persiapan sebelum itu, dia harus dipuji dulu supaya dia menjadi pede, yakin mengenai sesuatu yang di dalam dia.
Si pemalu ini tapi dia orangnya stabil, nggak gampang nangis, ada masalah dia tenang. Nah kita harus puji loh, deh nak, karena kalau anak saya bisa naik pesawat, goncang, yang nomor 3 yang sanguin tuh, wih ada apa ya, ini apa, yang nomor 2, tenang, gitu. Tenang dia. Nilai 3,0, tenang. Tenang. Nggak ada rasa takut ya. Oke. Berarti dikuatkan dan diberi apresiasi dan mungkin juga tidak selalu harus difokuskan ke hal-hal yang dia kurang. Jangan selalu pemalu, tapi mungkin difokuskan ke hal yang lebih positif yang mungkin dia juga sangat lebih di bidang itu. Supaya dia berani komunikasi, gaul, berikan dia teman yang satu, istilah saya nih, maaf agak kasar gitu ya, satu spesies. Dia pemalu tapi hobinya main game atau hobinya ngelukis. Jangan ayo sana gaul, kamu tuh laki-laki, pergi sama main sama yang lain sana, main sepak bola. Tapi dia bukan seorang pemain sepak bola, dia seorang pemusik. Begitu dia nanti memaksa diri karena didorong-dorong, akhirnya nyemplung deh ikut main sepak bola. Dia akan dibully sama teman-teman pemain sepak bola karena dia nendang salah gitu ya. Akhirnya dia malah tambah mundur lagi, nggak mau. Nah si pemalu ini bisa musik, cemplungkan dia di komunitas musik. Dia ngomong nyambung, dia punya ide, kamu pinter banget, seneng gaul itu menyenangkan. Kalau salah komunitas, nanti kita dorong dia maju, pas sekali maju dia dibully, mundur lagi lebih dalam. Jadi doronglah ke komunitas yang pas. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak tuh tipsnya ya. Oke, silakan lagi yang ingin bertanya. Kenalan dulu Bu, namanya siapa? Nama saya Selfie. Oke. Jadi di keluarga kami dulu, daya juang itu diperoleh karena kesulitan. Artinya kondisinya memang sulit. Sehingga akhirnya kami menyadari kalau kami kumpul keluarga, sering berbicara bahwa ternyata kesulitan itu membuat kita jadi fight atau kuat. Nah, yang saya temukan di anak zaman sekarang, apakah kita harus mengkondisikan anak ini juga harus seperti zaman kita dulu atau kita ikuti aja zaman sekarang, seperti yang sekarang kan memang apa-apa jadi mudah, jadi serba mudah, serba instan. Tapi itu saya lihat bahkan membuat anak jadi kurang punya daya juang begitu. Betul. Terima kasih Bu Selfie. Tiap zaman kesulitannya beda-beda ya. Jadi untuk hal-hal yang memang nggak perlu dikhawatirkan, kita jangan nganggap itu nggak punya daya juang. Jadi kan bagi mereka itu misalnya, ayo cepat beli tiket, nanti juga bisa, itu hal yang gampang kok gitu loh. Jadi dia itu bukan males, memang itu masih bisa nanti, katanya begitu. Jadi banyak hal yang memang bagi dia gampang dan memang gampang, nanti last minute masih bisa gitu ya, yaitu kita nggak perlu khawatir. Tapi daya juang yang lain dalam arti misalnya kalau mau melatih daya juang, saya punya teman pengusaha, untuk sebagai ilustrasi aja, di halamannya dia ada lapangan golf, udah kira-kira gitu ya, di BSD. Jadi wow gitu cukup. Dia bilang sama anaknya begini, kalau kamu mau HP baru, harganya 5 juta, ini duit 1 juta. Kamu jadikan 5 juta. Mau jual Supermi boleh, mau jual Indomie di pasar boleh, yang penting jangan maling aja udah. Jadi dia kasih paksaan gitu ya, akhirnya dia jualan roti. Gitu. Dan dia dilatih orang tuanya punya daya juang, tapi memang orang tua perlu tega nih. Dimana kalau anaknya minta sesuatu, dia kasih kadang separuh, kadang seperempat gitu. Tapi disuruh untuk berusaha. Dan dia hanya menilai sebenarnya, begitu dia nilai sebulan 2 bulan dapat 1 aja gitu. Ya udah tambah lagi 3 juta. Gitu. Tapi paling enggak dia mau pengen tahu dulu anaknya ada fight. Bahkan setelah melatih beberapa kali dengan hal itu, ketika orang tuanya mulai nggak tega, mau ngasih aja, enggak, aku pengen bisa sampai akhir gitu. Jadi kadang kita bisa beri dia tantangan yang berbeda. Tapi kalau tantangan dalam arti yang memang sebenarnya itu dalam kendali dia, ya biarkan aja. Karena memang hal-hal yang memang bagi kita susah itu bagi mereka mudah kok. Gitu ya, yang hal seperti itu bukan berarti nggak suka tantangan, tapi memang betul-betul mudah bagi dia. Tapi memang setuju sih, kalau misalnya saya bisa bilang hal paling berharga yang kita bisa berikan sebagai orang tua kepada anak itu adalah kegagalan sebenarnya. Mungkin Anda berpikir, maksudnya apa? Maksud suruh anaknya gagal? Enggak, tapi menurut saya ketika anak itu gagal, sebenarnya itu kesempatan paling berharga buat kita sebagai orang tua untuk bisa mengajarkan, untuk bisa menanamkan hal-hal yang penting dan untuk anak itu belajar sendiri. Nah, kenapa saya bilang ini adalah hadiah paling penting sebagai orang tua adalah kegagalan anaknya?
Karena banyak orang tua, mereka nggak mau anaknya gagal, akhirnya semua kita kerjakan untuk mereka. Salah satu hal, contohnya, kebetulan anak saya masih SD, yang paling besar itu SD kelas 4 Pak Jarot. Dari hal yang simpel lah, PR. Biasa orang tua, anak suka nanya kepada orang tua, "Ma, ini gimana cara ngerjain PR-nya?" Orang tua tahu nggak cara ngerjainnya? Lebih cepat kita yang ngasih tahu, ini jawabannya seperti ini, atau lebih cepat dia ngerjain sendiri, salah, terus habis itu nanya lagi, coba lagi, salah, lebih cepat yang mana? Lebih cepat langsung kita kasih tahu, udah ini jawabannya, ya kan? Nah, tapi tahukah Anda dengan Anda melakukan seperti itu, anak itu tidak akan belajar. Tapi justru dengan dia salah, dia cari tahu kenapa salah. Coba kamu pikir, kenapa salah? Oke, dia teliti, dia pelajarin lagi, dia jadi paham. Kayak kalau di sekolahnya anak saya ini setiap kali telat, jadi kan masuk sekolah jam 7.30, jadi setiap kali telat itu harus lapor ke kepala sekolah. Jadi ada kombook, communication book, jadi communication booknya itu harus ditahan dan harus minta tanda tangan dari kepala sekolah setiap kali telat. Nah, sedangkan kalau anak itu telat kan biasanya alasannya banyak ya, karena diantar sama supir bisa aja, oh supirnya telat, habis itu jalanannya macet, ada begitu banyak cara. Dan kadang-kadang orang tua pun juga kita harus bisa kasih penjelasan. Tapi saya selalu percaya ini adalah tanggung jawab anak. Oke, jadi saya tanya, oke, hari ini kamu telat, kamu dipanggil, menurut kamu kenapa? Oke, seneng nggak dipanggil? Oh nggak seneng. Oke, terus menurut kamu kenapa? Oh karena tadi saya rada telat berangkatnya. Oke. Kenapa rada telat berangkatnya? Ya karena tadi rada telat bangunnya. Kenapa rada telat bangunnya? Ya karena kemarin main harusnya tidur jam 9 tapi tidur sampai jam setengah 10 ya, karena masih asik nonton. Nah tapi dari situ dia belajar. Oke, kenapa saya telat? Ya karena saya tidurnya kemalaman. Oke, dan dari situlah akhirnya dia jadi ingat. Jadi mulai sekarang dia kalau udah tidur di atas jam 9 dia udah sadar sendiri, oke jam 9 berarti sudah harus tidur. Nah jadi seringkali ketika anak itu gagal, itu adalah kesempatan terbaik untuk mereka belajar. Jadi sometimes it's okay to let them fail, selama kita masih bisa melihat daripada dia nggak pernah gagal sama sekali, terus udah dewasa, kita udah gak ada sama dia gagal, dia gak tahu caranya gimana rasanya mengalami kegagalan dan akhirnya yaitu frustrasi lah, ke hal-hal yang lain, tidak pernah bisa menerima rasanya kekalahan. Jadi lebih baik dia kalah ketika kita masih ada bersama mereka, kita bisa berikan pendampingan dan bisa berikan kekuatan buat mereka. Jadi semoga bisa berguna. Ada lagi? Yes. Halo, nama saya Edward. Ya, ini saya mau tanyakan, zaman now, saat ini hampir setiap anak pegang gadget. Nah, gadget itu terkoneksi ke internet dan semua informasi bisa diserap. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai konten-konten pornografi. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan seks kepada anak. Tentunya ada tahapan-tahapannya, tergantung usia anaknya ya. Nah, saya mau tanyakan sampai sejauh mana tahapannya kita harus mengenalkan seks kepada anak agar ketika mereka melihat konten pornografi tersebut, mereka tidak terjebak di sesuatu yang negatif dan dampak bagi mereka juga tetap positif gitu. Ngajari anak seks sama gimana anak konten porno ya? Iya, di usia berapa mungkin anak itu harus mulai diperkenalkan atau diajarkan? Sejak mereka bertanya. Jadi kapan kita ngajari anak seks? Saat mereka bertanya. Jawablah dengan sesingkat-singkatnya tapi benar ya, sesuai usianya. Kalau dia baru 6 tahun ya nggak perlu, Pak kenapa aku lahir? Karena papa dan mama begini gitu. Lah itu nggak perlu gitu, apalagi baru 2 tahun. Atau mungkin tak kasih cerita dulu nih, jadi ingat ada cerita nih ya. Saya di sebuah kota, seminar seperti ini tapi seharian. Jadi waktu jam istirahat ada anak kecil, imut-imut itu. Kamu namanya siapa? Nama saya ini, dia sebut. Kamu suka warna apa? Suka merah, saya ke depannya lagi. Kalau makanan, aku suka mangga, saya ke depannya lagi. Kalau dia jawab, dia menghindar begitu. Ih lucu banget gitu kan. Terus seminar selesai, ibu-ibu datang sama saya. Pak tadi Bapak tanya-tanya sama itu? Iya, oh itu anak saya Pak. Oh lucu ya Bu ya? Maaf sih Pak ya, bukan lucu tapi aneh sebenarnya Pak. Karena ini baru terjadi ini 7 hari. 7 hari ini kalau dia ditanya itu lompat-lompat begitu. Lah, kenapa ya Pak Jarot? Ya tanya sama anak ibu, jangan nanya sama saya. Itu urusan mereka berdua ya.
Nah, ditanya nggak jawab, gitu, diem aja gitu. Ya kan Pak Jarod katanya pakar lah, kenapa semua ditanyakan sama saya gitu kan. Wong ada bapak-bapak juga nanya, Pak istri saya itu tak ajak nggak mau, kenapa ya? Ya tanya istri bapak lah, kenapa? Mau nanya sama saya gitu kan. Jadi begitu dianggap pakar keluarga semuanya ditanyakan gitu. Tiba-tiba saya datang gitu kan. Oke Bu, itu anak ibu begitu tuh 7 hari. Iya. 7 hari yang lalu ada apa memangnya? Ya Pak ingat-ingat. Nggak ada apa-apa Pak, saya nggak bawa ke kuburan, saya nggak bawa ke tempat yang angker. Oh enggak, bukan itu. Bu, 7 hari yang lalu anak ibu itu nanya soal seks nggak? Oh iya Pak Jarod, iya gimana cerita dong? Bener, iya. Jadi 7 hari sebelumnya anak itu nanya, Mah, kenapa wanita bisa hamil? Gitu kan? Kan dia penasaran nih anak. Ibu yang jawab, kalau wanita berhadapan-hadapan dengan laki-laki, wanitanya bisa hamil. Makanya itu anak saya tanya, kamu siapa? Wih, dia takut hamil. Takut hamil. Saya ke depannya, tanya lagi dia pegang lagi. Akhirnya anak itu lari itu. Waktu anak lari itu kira-kira pikirannya gimana? Wih, bapak itu ngotot mau menghamili saya. Jadi reputasi saya rusak. Gara-gara seorang ibu didik anak salah. Beredarlah cerita tentang saya pasti dah di antara anak-anak di kota itu. Pemahaman yang kurang benar akibatnya fatal ya. Maka maksud saya kalau anak bertanya itu kita harus jawab dengan benar. Sesuai usianya. Dia 2 tahun, Mah kenapa wanita bisa hamil? Coba dikarang minta hikmah, Tuhan ajari saya jawab gimana. Oke nak, wanita bisa hamil kalau dia sudah besar sebesar mama. Dia nggak pernah akan ketakutan. Oh gitu ya. Kalau kecil nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kecil hamil, nanti anaknya lahir kan nggak ada bapaknya, gitu kan. Jadi harus besar. Oke. Mungkin 3-6 bulan dia nanya lagi, Mama, Mbak udah besar kok nggak hamil-hamil? Nah, karena Mbak belum punya suami. Kalau belum punya suami hamil, nanti anak nggak ada bapaknya. Mama kan ada papa. Maka gitu. Tapi dia nggak ngerti prosesnya gimana. Karena juga kita nggak perlu jelasin prosesnya. Betul. Kalau dia bilang iya, berarti udah masuk saat itu, gitu ya. Jadi yang benar, tapi yang benar. Kalau nggak yang benar nanti perilakunya aneh. Jawab yang benar sesuai usianya. Kalau 10 tahun ke atas sih sebenarnya nggak perlu ditanyain sih. Saya khawatir malah anak nerangin ibu. Udah lebih pinter ya. Anak 10 tahun ke atas udah akses kemana-mana. Nanti kalau orang tua bilang, nak, mama ini pengen banget sih kalau kamu ada hal-hal tentang seks, mama mau ngajarin kamu. Bukan kebalik mah. Nanti anak bisa nanya tuh, mama tahu gaya 89, mama tahu gini, apa itu? Kakak tahu semuanya. Tapi Pak Jarod, kok tadi Pak Jarod bilang kan kapan waktu yang tepat ketika anak nanya. Nah tapi kan mungkin anak nggak nanya-nanya, padahal mungkin dia sudah tahu informasi dari temannya, cuma ya malu lah nanya ke orang tua. Terus kalau dia nggak nanya-nanya, apakah kita diem aja? Paling tidak sebenarnya, makanya sebenarnya anak kalau usianya di bawah 3 tahun mandi bersama masih boleh dengan orang tuanya. Di atas 2-3 tahun si bapak anak laki, ibu anak perempuan. Itu kesempatan akrab, mungkin anak akan bertanya hal-hal yang personal sesuai dengan kelaminnya. Nanti kalau anak udah 12 tahun, nah ini perlunya sebenarnya bapak dan ibu orang tua itu jadi sahabat si anak. Supaya ketika 12 tahun itu anak laki-laki mulai mimpi basah, lalu anak perempuan mulai datang bulan, itu saatnya membicarakan seputar itu sebenarnya. Gimana supaya kita bisa jadi guru seks bagi mereka? Kalau anak bertanya seputar itu nggak boleh dimarahi. Karena anak punya 5 pertanyaan atau punya 5 masalah. Dia simpan masalahnya 5 ini. Dia kasih pendahuluan dulu. Mah, temanku ketangkap sama guru, gadgetnya dibuka sama bu guru, dilihat di YouTube historinya, porno semuanya. Itu pendahuluan. Dia mau cerita sebenarnya kan, awas lu ya, kamu jangan lu ya kalau kamu main. Kalau begitu jangan ditanyakan. Oh gitu, biasa anak ngetes dulu ya, pendahuluan dulu ya. Betul. Oke. Jadi kalau dia pendahuluan, kalau bisa ibu cerita bab 1. Dia bab 1, kita bab 2. Contoh, anak saya laki-laki, Pak teman saya itu zaman tahun segitu emang ada HP tapi belum bisa untuk film YouTube, belum ada. Oke, umur berapa tuh?
kalau ingat. Waktu itu anak saya 5-6 SD gitu dan 6 SD kira-kira. 6 SD ya. Jadi dia cerita, di sekolah dirahasia, temanku ketangkep loh Pak, anak pendeta lagi. Dia bawa CD porno gitu. Oh gitu ya, iya. Ben, waktu papa SMA dulu Ben, tapi gak SMP kayak kamu. Ya, papa ini ketua OSIS, jadi punya kunci kelas untuk membuka kelas. Teman papa pinjem proyektor dari Semarang, sewa film dari Jogja Ben, akses waktu itu susah banget. Terus mereka sewa proyektor, mereka sewa film, nyari papa. Kenapa? Papa pegang kunci. Teman-teman bilang, Rod, bukain, kita muter di kelas yuk gitu. Kamu kan pegang kuncinya, muter film sendiri, ya nanti kamu kunci lagi. Nonton film kok sembunyi-sembunyi, ini pasti nggak bener nih gitu kan. Teman saya bilang, Rod kamu jangan munafik, belum nonton bilang nggak bener. Kamu kan orang pinter, tonton dulu lah, kalau nggak bener kamu keluar gitu kan. Waktu SMA saya bintang pelajar di Solo nomor 1, pinter, matematika yang lain 2 jam, setengah jam, biologi yang lain 2 jam, setengah jam, pinter. Maka hari itu saya nonton film itu, film nggak bener tuh. Tapi hari itu saya butuh waktu 2 jam untuk mengambil kesimpulan. Diulang lagi ya, revisi ya. Jadi ketika filmnya selesai nih gitu, 2 jam tuh, wis nggak bagus gitu, nggak bagus gitu. Jadi anak saya cerita pendahuluan. Oke. Saya cerita bab 1. Kalau saya nonton, jadi papa pernah nonton gitu. Kan anak saya terlalu mengagumi saya. Papa hebat, seorang coach, kasih penasehat. Saya bukan ayah yang jujur. Saya ayah yang luar biasa. Tapi sebenarnya ayah itu perlu ayah jujur, ayah baik, ayah dekat, figur dekat. Jadi kita harus ngasih tahu anak bahwa hidup benar pun itu proses, hidup kudus pun proses, ada tangganya. Jadi dia cerita bab 1, pendahuluan, saya malah bab 1. Iya. Habis itu kita renang bareng segala macam. Kadang nggak hari itu juga, nanti udah lagi dekat baru, iya sih Pak, aku kemarin waktu belajar di rumah si itu diajak nonton. Gitu ya kan. Mulai terbuka ya. Mulai terbuka dia nonton gitu. Iya Ben, waktu papa nonton dulu. Sebelum itu sih saat papa bisa 2-3 bulan sekali onani. Tapi setelah nonton itu tiap hari onani. Saya bab 2 masuk. Itu terbuka ngomong seperti itu ke anaknya? Oke. Karena saya masuk bab 2. Supaya, terus gimana Pak? Itu nikmat, tapi ada rasa bersalah. Kalau kamu misalnya ngalami, mana yang besar? Rasa bersalah atau nikmatnya? Ya nikmatnya lebih banyak. Berarti dia jujur. Kalau dia nggak bisa jawab, bukan berarti nggak melakukan loh. Kalau bisa jawab berarti kan melakukan. Jadi saya langsung todong dia, kalau kamu ngalamin gitu, besar nikmatnya atau salahnya? Ya kamu wajar, kamu kalau lebih besar nikmatnya. Papa ini penceramah, jadi rasa bersalahnya lebih besar. Dan rasa nggak layak itu lebih besar. Akhirnya bergumul dan nggak bisa lepas. Sampai taubat sungguh-sungguh, komitmen, lepas. 6 bulan kambuh saat lihat poster gambar yang tidak bagus. Maka papa jaga mata. Jadi anak ngelihat, kita pun pernah jatuh. Lalu gimana kita bangkitnya? Nah itu jadi sahabat. Sahabat itu kamu jatuh, gue juga pernah jatuh. Tapi kan kita bukan cuma sahabat dong, kita coach, kita ngajari bagaimana bangkit gitu kan, kita ayah. Jadi anak, itu, jadi kita akan bisa ngajari anak kalau kita jadi orang tua yang jujur. Jadi perlu jadi orang tua jujur. Jangan takut menceritakan kegagalan, kejatuhan, karena anak juga butuh contoh gimana jatuh, gimana bangkitnya. Dan baru setelah itu, ya ini ayah saya, kalau dulu kan idola saya. Jadi kita perlu jadi figur, tapi juga perlu jadi contoh sebenarnya. Nah ketika jadi contoh, kita memang hidup misalnya belak-belakan terbuka. Tapi kan kita juga cerita kemenangannya. Nah itu anak dapat contoh yang sangat realistis. Oh, papa ternyata bukan cuma ini ya, bukan cuma hebat, bukan cuma wow, pernah begitu juga. Ya pernah gitu. Pernah jatuh, cari solusinya, dan akhirnya bisa bangkit lagi. Dan gitu itu ya? Bagi anak real banget. Iya. Itu. Ya. Berarti sangat dianjurkan untuk dibicarakan sesama jenis ya. Dalam arti misalnya kayak ibu, ya udah anak perempuan berarti ibu yang bicara, kalau anak pria begitu. Berarti ayahnya yang bicara ya. Ya, kalau umur 12 tahun ke atas sebaiknya begitu. 10 tahun itu udah mulai sebaiknya segitu. Karena sekarang beda ya. Zaman saya dulu teman-teman saya yang wanita datang bulan umur 12, pas 1 SMP. Sekarang kelas 6 SD udah banyak. Bahkan ada yang 5 SD datang bulan.
Ya, karena emang manusia dewasa lebih cepat. Matinya juga lebih cepat. Kabar baik, kabar buruk ya. Oke. Oh, teman saya sudah ada yang mati. Kalau saya reuni gitu sama teman-teman gitu, wih ubanan semuanya gitu. Jadi saya masih paling muda sekarang. Ketawa terus. Karena tertawa terus ya, selalu berbagi, banyak yang mendoakan juga. Oke, masih ada kesempatan mungkin satu lagi yang ingin bertanya. Kenalan dulu, namanya siapa? Selamat malam, nama saya Daniel. Ya, Daniel. Ya, Oke. Yang ingin saya tanyakan, anak bermain gadget dalam sehari dalam arti bermain, betul-betul bermain game misalnya, itu idealnya berapa lama? Berapa lama sehari? Iya, ada orang tua yang membatasi seminggu sekali atau misalnya berapa, saya kurang tahu berapa yang idealnya, maksimal berapa lama. Terus yang kedua, orang tua memberi investasi waktu untuk anak, idealnya dalam sehari berapa lama juga? Minimal. Iya, soalnya kan orang tua juga perlu bekerja. Ini pasti Bapak mau minimalnya nih, mau minimalnya. Ya, kasih. Minimum berapa? Ya, tanya minimalnya. Investasi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mau kasih minimalnya soalnya. Iya. Oke. Yang saya tahu gitu ya, di bawah 6 tahun kalau bisa jangan, 0. 6 sampai 8, 9 tahun 2 jam. 8 sampai 12 tahun 3 jam. 12, 13 sampai 17, 3-4 jam. Selebihnya itu harusnya sudah bisa mengendalikan diri. Karena anak 17 tahun harusnya dewasa. Nah, itu untuk jam dalam arti bermain. Ya, bukan untuk googling informasi, cari tiket, gitu ya, untuk gamenya itu sebenarnya. Tapi kalau mau di rata-rata sebenarnya antara 2 sampai 3. Tapi kalau anak di bawah 6 tahun iya, 2 jam asal untuk yang baik. Karena sebenarnya kalau untuk yang baik itu 2-3 jam nggak apa-apa. Tapi kenapa tetap cuma ada batas 3-4 jamnya? Untuk yang baik pun kalau 8 jam otaknya tidak rusak karena yang dilihat adalah film edukasi, film rohani, tapi matanya bisa rusak. Karena paparan radiasi atau tulang belakang. Dr. Karupiah itu direktur PAUD Singapura. Dia bikin penelitian pengaruh gadget pada kesehatan. Nah, orang pegang gadget itu jarang ada yang duduk sempurna. Gitu maka kebanyakan akan rusak di tulang belakangnya. Walaupun yang diakses sebenarnya edukasi. Jadi moralnya nggak apa-apa, tapi mata sama tulang belakang bisa terpengaruh. Nah, sebenarnya ada tipsnya. Kalau anak menggunakan gadgetnya nggak bisa dikurangi, maka tambahkan penyeimbangnya. Pakai gadget, otaknya bagus karena edukasi, tapi sosialnya bakal kurang. Maka dorong anak, daripada kita ngutek-ngutek marahin soal gadgetnya, 1 hari kan 24 jam. Yang ini kita nggak utak-utik, kita dorong dia bergaul 1 jam, maka gadgetnya berkurang 1 jam. Ajak berenang 1 jam, gadget berkurang 1 jam. Karena gadget merusak kesehatan, walaupun yang diakses adalah konten yang baik, maka menu olahraga zaman now tidak seperti zaman dulu, di mana dikatakan kalau olahraga itu seminggu 2-3 kali bagus. Dengan penggunaan pola hidup makan zaman sekarang, gadget zaman sekarang, olahraga itu sudah menjadi menu harian sebenarnya. Maka ajak anak olahraga, tapi ajak anak olahraga, ya jangan, nah olahraga sana, kamu terus olahraga loh, kalau kamu sakit kamu harus olahraga, bener. Papa bilang kamu harus olahraga ya. Gitu. Iya Pak, ya. Jadi ini Bapak taruh. Ambil sepeda, yuk nak sepedaan yuk, gitu. Ayo berenang yuk, gitu. Itu nyebur bareng-bareng gitu, ya itu lebih asik. Kegiatan baik yang lain akan mengurangi kegiatan yang ini, gitu. Jadi mungkin kayak istilahnya tuh, kalau tadi nikmat lawan nikmat, ini penyeimbangnya hal yang lain yang berguna. Orang tua berinteraksi sama anak itu sebenarnya nggak bisa pakai jam. Ya jam bisa juga sih, tapi kualitas juga lebih penting. Karena ayah dengan setengah jam aja mungkin dekat sama anak. Ibu seharian sama anak. Anaknya enak sama ibunya. Nih muka. Ya kan? Bapaknya setengah jam, ya kan? Kenapa? Bapak kan Mr. Yes. Mah minta es krim, jangan batuk nanti kamu. Tunggu Mr. Yes pulang. Pak boleh es krim? Boleh, 2 ya, Bapak 1 ya. Langsung dekat. Pandai merayu. Ya. Jadi ukuran waktunya nggak bisa ditetapkan, tapi yang dilihat realita aja. Bapak sama anak deket enggak? Atau anak lebih deket ke ibu, minta duit, Ma minta duit, minta papa? Ah enggak minta mama aja. Berarti jauh dari bapaknya masuk gitu. Jadi yang jauh itu yang lebih berikan waktu lebih.
Waktu anak saya segala sesuatu lewat istri begitu. Teman, anak saya itu kalau ngapa sama istri, ya biasa Rod, emang anak begitu. Ya nggak biasa. Harusnya anak yang ngomong sama kita kalau kepentingannya sama kita. Kalau lewat yang lain, berarti kita yang jauh, kita mendekat gitu ya. Kita berikan waktu spend lebih. Jadi, oh anak nomor 2 ini dekat sama ibu, nomor 3 dekat sama bapak. Sengaja, secara nggak sengaja, mah kamu deketin nomor 3 ya, aku nomor 2 ya gitu. Jadi secara sengaja kita beri interaksi. Bagi tugas ya berarti ya. Supaya imbang figurnya. Supaya imbang, betul, baik. Karena anak berdua. Berdua, betul. Tapi kadang-kadang seringkali kita orang tua nggak sadar loh. Mungkin orang tua yang sering menegur anaknya main gadget kebanyakan. Tapi seringkali orang tua yang lebih sering main gadget, cuma anaknya nggak berani negur. Nggak, ini benar, serius, ini benar pernah kejadian. Kalau hanya negur kurang ajar. Karena mereka nggak enak, jadi mereka selalu menyimpan sendiri. Betul. Jadi pernah di salah satu program kan saya punya camp untuk anak-anak remaja, dan di hari terakhir biasanya kita kumpulkan orang tua. Terus biasanya kita kasih kesempatan anaknya mau ke panggung, mau bilang apapun juga kepada orang tuanya yang hadir. Nah kebanyakan rata-rata anak datang bilang terima kasih papa mama, pengalaman yang sangat berharga dan seterusnya. Tapi ada satu anak, ini anak kecil, masih SD sebenarnya, lucu, imut SD, dia maju ke depan, dia terima kasih papa mama, terus dia tambahkan satu, tapi pak boleh nggak lain kali main Candy Crush-nya jangan keseringan. Serius, karena dia bilang ya karena papa kayaknya terlalu sering main Candy Crush dan jadinya nggak meluangkan waktu, dan itu ketika dia ngomong dengan lugunya dan dengan polosnya itu seluruh ruangan langsung tertegun, termasuk orang tuanya, karena mungkin dia nggak sadar bahwa selama ini dia main asik dan anaknya melihat, dan selama ini mungkin anaknya nggak berani menegur. Coba mana anak menegur orang tua, betul nggak? Tapi seringkali ya itulah, mungkin kadang-kadang kita harus mengintrospeksi diri sendiri ya. Coba sekarang kita jujur ya, siapa orang tua di sini yang suka main game di handphonenya? Nah, ya kan? Oke. Ya, jadi kadang-kadang orang tua juga tanpa kita sadari kita adiktif dengan gadget ya. Jadi sama-sama saling introspeksi ya. Betul. Oke, thank you sekali lagi buat pertanyaannya. Kalau gitu banyak yang dibahas ya sekarang, parents alias ortu zaman old versus anak zaman now. Berarti apa nih kesimpulannya Pak Jarot? Zaman ini tidak bisa dihindari ya, berubah dengan cepat sekali. Karena itu gap generasi itu tidak bisa dihindari, tapi bisa disiasati dengan cara membangun relasi hati. Karena relasi hati ini yang memungkinkan kita bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi. Tapi relasi hanya terbentuk kalau ada interaksi. Dan interaksi butuh satu yang pasti adalah waktu. Maka sediakan waktu bagi anak, sediakan hati bagi anak, tidak ada yang mudah. Ya, nggak ada yang mudah, tapi pasti bisa. Ya, begitu kita mau melakukan, perbaiki, kadang butuh waktu bertahun-tahun, tapi investasi waktu untuk anak, untuk keluarga tidak pernah sia-sia. Ketika relasi terbentuk, itulah nanti kita bisa mewariskan nilai-nilai kepada anak kita, dan anak-anak yang memiliki nilai-nilai, saya yakin mereka akan menguasai negeri, akan mewarisi negeri. Mereka akan punya prestasi, punya pencapaian yang melebihi rata-rata. Iya. Amin. Ya. Baik. Zaman memang berbeda, tapi jangan jadikan itu alasan untuk sebuah keluarga pecah. 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, orang tua zaman old harus membuka diri. Kurangkan ego dan belajar lagi. Update dan adaptasi. Yang kedua, anak zaman now juga harus rendah hati. Sekeren apapun Anda, ingat orang tua tetap harus dihargai dan harus dihormati. Dan yang ketiga, mau zaman now, zaman dulu, semua prinsipnya tetap sama. Bangun komunikasi, bangun relasi, dan jalani dengan kasih. Dengan itu orang tua dan anak tetap bisa bersinergi. Oke? Dan terima kasih juga untuk Pak Jarot. Ya, saya Mary Riana dan Pak Jarot Wijanarko pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible. Thank you. Thank you Pak Jarot. Sama-sama.
Saudara, setelah melihat tayangan ini, apabila ingin konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui email, nomor telepon, atau SMS yang tertera di layar kaca ini. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Indonesia bahagia.